Halo, perkenalkan nama saya Sahrul Firmansyah. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan Sahrul Firmansyah, Denny Febrian, dan Gracia Angelina. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan tentang upaya pencegahan terhadap kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oke, pertama-tama materi ini akan saya buka dengan latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan salah satu pilar utama yang membentuk fondasi bangsa Indonesia. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara pertama kali diungkapkan oleh Bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno pada pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi landasan filosofis dan ideologis yang mengikat bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya. Lanjut ke dalam identifikasi masalah. Seiring berjalannya waktu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak ancaman, baik ancaman faktor internal maupun eksternal. Ada saja ideologi atau paham yang berpotensi menggantikan atau bersaing dengan Pancasila dalam membentuk identitas dan kesatuan bangsa Indonesia, seperti komunisme, radikalisme, ekstremisme, liberalisme, sekularisme, kapitalisme, anarkisme, dan lainnya. Oke, lanjut ke inti materi. Salah satu ideologis yang mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang pertama adalah komunisme. G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965 ini adalah sebuah kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau disingkatnya itu PKI pada tahun 1965 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dan menggantinya dengan pemerintahan komunis. Kudeta ini berakhir dengan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat, yang kemudian memicu pemberantasan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Baik, lanjut ke ideologi yang kedua, yaitu radikalisme dan ekstremisme. Bom Bali pada tahun 2002 adalah serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok ekstremis Jemaah Islamiyah di Bali pada tahun 2002, mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Serangan ini mencerminkan radikalisme berbasis agama yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ideologi yang ketiga yang berpotensi mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah liberalisme. Krisis finansial Asia pada tahun 1997 adalah liberalisasi ekonomi yang berlebihan dan kurangnya regulasi yang mengakibatkan krisis finansial di Asia pada akhir tahun 1990-an, termasuk Indonesia di dalamnya. Pengangguran massal dan ketidakstabilan sosial menunjukkan dampak negatif dari liberalisme ekonomi yang tidak diimbangi dengan keadilan sosial. Lalu selanjutnya adalah ada sekularisme. Kasus Charlie Hebdo pada tahun 2015 merupakan serangan terhadap majalah satir Prancis Charlie Hebdo oleh ekstremis sebagai respon terhadap publikasi kartun Nabi Muhammad. Walaupun hal ini terjadi di luar Indonesia, kasus ini menunjukkan konflik yang bisa timbul dari paham sekularisme yang ekstrim, yang memisahkan agama dari kehidupan publik, bertentangan dengan nilai ketuhanan dalam Pancasila. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Denny Febrian. Oke, terima kasih Kak Arul ya. Semuanya hampir dilaba sama Kak Arul nih. Saya Denny melanjutkan contoh kasus-kasus yang mengancam Pancasila. Nah, di sini ada paham kapitalisme. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus PT Freeport di Papua. Nah, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing seperti PT Freeport Indonesia ini seringkali dikritik karena lebih menguntungkan pihak asing daripada masyarakat lokal. Ini mencerminkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat timbul dari kapitalisme. Selanjutnya adalah contoh kasus dari paham anarkisme ya. Contoh kasusnya itu demonstrasi rusuh pada Mei 1998. Ketika terjadi krisis ekonomi dan politik di Indonesia, aksi demonstrasi besar-besaran berujung pada kerusuhan, penjajahan, dan kekacauan. Anarkisme dan kurangnya kontrol pemerintah selama periode ini mengancam stabilitas nasional dan persatuan Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Gracia.
Selanjutnya saya akan membahas tentang cara mengatasi kelompok yang mengancam Pancasila, reaktualisasi Pancasila. Pada materi ke-10 di kelas KN 202 Pendidikan Pancasila membahas reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan. Untuk menghadapi permasalahan bangsa masa kini dan masa yang akan datang, sangat perlu menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kesimpulannya adalah dari upaya pencegahan terhadap kelompok tertentu yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, terdapat hal yang penting untuk diambil dan diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, yaitu memperhatikan pentingnya pendidikan yang baik, penegakan hukum, penguatan institusi, dan kolaborasi antar lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama yang sinergi antara berbagai pihak adalah kunci yang menjaga integritas dan keberlanjutan Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan menyampaikan tentang saran. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi ke seluruh pelosok negeri, termasuk daerah-daerah terpencil yang sulit terjangkau oleh metode konvensional. Dengan adanya teknologi, pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai Pancasila dapat menjangkau jutaan orang dalam waktu singkat. Teknologi menyediakan berbagai platform seperti sosial media, situs web, aplikasi, atau banyak hal lagi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Teknologi memungkinkan interaksi dua arah, sehingga masyarakat dapat memberikan feedback, masukan, ataupun berdiskusi tentang nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, kampanye digital melalui konten digital seperti infografis, video podcast, dan artikel yang dapat diakses kapan saja nih. Dengan mudah dijangkau generasi milenial yang pada dasarnya serba digital pada saat ini nih. Deteksi dini. Teknologi memungkinkan pengawasan dan monitoring aktivitas online yang berkaitan dengan Pancasila. Dengan adanya analisis data dan algoritma tertentu, pihak berwenang dapat mendeteksi potensi ancaman secara dini. Pelapor online. Masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aktivitas mencurigai dengan melalui platform online yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Berikut adalah presentasi kami. Maaf kalau ada salah atau penyebutan kata-kata. Terima kasih.